anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semuanya tetap dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 3. Nah, materi-materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama yaitu kita akan belajar mengenai nilai nada. Lalu yang kedua mengenai benda dari kertas. Nanti kita akan melihat bagaimana proses pembuatan kertas dan benda-benda apa saja yang terbuat dari kertas. Lalu yang ketiga kita akan mengukur panjang suatu benda. Nah, anak-anak, kita langsung saja ke materi kita yang pertama, yaitu nilai nada. Di sini, Bu Tini sudah ada notasi penggalan lagu sepeda baru. Ini lagu yang sudah pernah kita pelajari kemarin. Nah, kita akan melihat nilai nadanya. Yang pertama, nilai nada yang pertama. Nada yang bernilai setengah ketuk itu ditulis dengan angka di bawah garis. Ini contohnya anak-anak bisa lihat yang Bu Tini lingkari warna merah ini ya, angka 5. Nah, angka 5 di sini ini ada di bawah garis. Nah, ini artinya angka 5 ini nilai nadanya adalah setengah ketuk. Tidak cuma 5-nya aja, anak-anak, ini hanya contoh. Yang lain ini juga yang ada di bawah garis seperti angka 3, angka 1. Ini juga semua nilainya setengah. Selanjutnya, nada yang bernilai 1 ketuk itu ditulis dengan angka saja. Jadi hanya angka saja. Contohnya ini 7. 7 di sini hanya angka saja. Maka nilai nadanya ini adalah 1 ketuk. Selanjutnya, nada yang bernilai 3 ketuk itu ditulis dengan angka dan 2 titik setelah angka. Jadi 2 titik di belakang ini jadi tambah 2 ketukan. Ya, 4 ditambah 2 ketukan berarti nilai nadanya adalah 3 ketuk. Yang bawah ini juga sama, 1 ada tambahan titiknya 2, berarti ini nilai nadanya adalah 3 ketuk. Nah, jadi kalau kita lihat nilai nada dari semua penggalan lagu tadi seperti ini ya anak-anak. Ini tadi yang angka di bawah garis, berarti nilainya adalah setengah ketuk. Lalu 4 ditambah 2 angka di belakang, 2 titik maksudnya di belakangnya, berarti nilai nadanya adalah 3. Ini adalah setengah. Lalu ini hanya angka saja, 2 dan 7. Berarti nilai nadanya adalah 1. Lalu 1 yang di belakang ini angka, tapi ada 2 tambahan titik. Berarti nilai nadanya adalah 3. Baik, itu ya anak-anak mengenai nilai nada, jadi ketukannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis irama. Jadi, berdasarkan pengelompokan nilai nada, itu terdapat 2 jenis irama, yaitu ada irama rata dan juga irama tidak rata. Apa itu irama rata? Irama rata adalah kelompok nilai nada yang memiliki susunan nilai nada yang sama. Sedangkan irama tidak rata adalah kelompok nilai nada yang memiliki susunan nilai nada yang berbeda. Nah, supaya lebih jelas, kita lihat contohnya. Di sini Bu Tini ada penggalan lagu sepeda baru ya. Ini diberi angka 3, ini ya yang birama ini Bu Tini beri angka 3. Lalu yang ini birama 2, ini Bu Tini beri nomor 4 ya, supaya lebih mudah. Nah, kalau anak-anak lihat yang birama 3 dulu. Di sini ini semua nilai nadanya setengah ya. Setengah karena ada angka di bawah garis. Lalu yang birama 4 ini. Birama nomor 4 ini nilainya nih, 7-nya ini setengah, 1-nya setengah, lalu 2-nya ada tambahan titik. Berarti nilai nadanya adalah 3.
Nah, anak-anak berdasarkan perbandingan birama 3 dan juga 4 ini, maka kedua kelompok nilai nada ini adalah irama tidak rata. Kenapa irama tidak rata? Karena kedua kelompok nadanya ini susunan nilai nadanya berbeda. Tadi yang 3 itu nilai nadanya setengah semua. Sedangkan yang birama 4 itu nilai nadanya setengah, setengah dan juga 3. Jadi ini termasuk irama tidak rata ya anak-anak. Contohnya seperti ini. Baik, itu anak-anak mengenai irama rata dan tidak rata. Selanjutnya kita akan melihat proses pembuatan kertas anak-anak ya. Bu Tini akan putarkan video. Nah, anak-anak dengarkan dan perhatikan ya. Ini adalah cara pembuatan kertas, proses pembuatan kertas. Beberapa benda begitu dekat dan lekat dengan keseharian kita. Saat belajar, bermain, menyalurkan hobi, bekerja, dan banyak lagi kegiatan lain. Satu di antara benda itu adalah kertas. Sejak diperkenalkan pertama kali oleh Cailun pada era dinasti Han di Tiongkok sekitar abad ke-1 Masehi, hingga berkembang menjadi berbagai jenis bentuk, ukuran, serta fungsinya. Kertas telah menjadi bagian dari kehidupan dan keseharian kita. Meski kerap kita jumpai dan pergunakan, tak semua dari kita mengetahui jika kertas dan produk turunannya bermula dari bibit pohon yang ditanam loh, yang kemudian menjadi batang kayu pada areal yang disebut hutan tanaman industri. Dalam rentang 5 tahun sejak penanaman dilakukan, tiap batang pohonnya telah siap dipanen sebelum kembali lagi ke tahap penanaman kembali, hingga seterusnya siklus ini berlangsung. Di pabrik, batang kayu yang telah dipanen diolah hingga terkelupas bersih. Sementara kulit kayu yang terkelupas tetap bermanfaat karena dijadikan bahan bakar biomasa. Kemudian, kayu tadi dicacah hingga menjadi serpihan atau yang disebut wood chips. Caranya, serpihan kayu dimasak dalam tangki raksasa yang bertekanan tinggi, serupa proses pencernaan dalam tubuh manusia. Hasilnya, dalam bentuk yang lembut, serat kayu yang dibutuhkan akan terpisah dari kandungan lainnya. Selanjutnya, bubur kertas atau pulp akan mulai terlihat bentuknya. Sesuai kebutuhan, pulp ada yang dikeringkan hingga berbentuk padat dan siap dikemas. Ada pula yang langsung diproses ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, pulp tadi sudah bisa diolah untuk menjadi kertas dan beragam produk turunannya. Caranya dengan terlebih dahulu mencairkan pulp hingga berbentuk bubur yang dikenal dengan tahapan wet end. Mengalirkannya ke mesin di mana pulp diperas dan ditekan sedemikian rupa atau biasa disebut tahapan dry end, hingga terbentuklah lembaran kertas seperti yang kita kenal dalam bentuk gulungan raksasa. Dari gulungan tadi, dilakukan pemotongan sesuai ukuran dan jenis produk yang dikehendaki. Berlanjut ke pemilahan dan pemeriksaan kualitas. Diakhiri dengan proses pengemasan dan pengiriman ke berbagai tujuan ke seluruh penjuru dunia. Produk kertas dari Indonesia seperti Asia Pulp and Paper telah mengekspor Baik, itu tadi anak-anak proses pembuatan kertas ya. Jadi kertas yang biasa anak-anak gunakan itu ternyata sudah melewati banyak proses yang sangat panjang. Jadi mulai sekarang anak-anak kalau menggunakan kertas seperlunya saja ya, tidak perlu berlebihan. Baik, jadi itu tadi cara pembuatan kertas anak-anak. Sekarang kita akan melihat kelebihan kertas ya. Jadi kertas itu mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu mempunyai sifat ringan.
Lalu yang kedua memiliki banyak kegunaan ya, jadi banyak gunanya. Bisa untuk menulis, bisa untuk menggambar, bisa juga untuk membuat gambar yang diwarnai, bisa untuk mewarnai. Selain kelebihan, kertas ini juga mempunyai kekurangan. Misalnya mudah robek, lalu mudah rusak, mudah kotor, mudah terbakar, dan juga mudah basah. Ini ya, contoh kertas yang robek. Ini contoh kertas yang kotor. Lalu kita akan membahas mengenai benda-benda yang terbuat dari kertas. Tentu saja ada banyak ya anak-anak. Misalnya ada kardus, lalu ada tisu, buku tulis, buku gambar, koran, dan juga majalah. Nah, ini adalah contoh benda-benda yang terbuat dari kertas. Nah, selanjutnya kita akan mengukur panjang benda. Nah, masih ingat ya, ini gambar benda yang ada di layar, ini adalah untuk mengukur panjang. Namanya apa, anak-anak? Iya, namanya adalah roll meter. Nah, anak-anak juga masih ingat ya, satuan panjang baku itu antara lain ada meter atau M dan juga sentimeter atau cm. Nah, satuan yang digunakan pada roll meter itu adalah sentimeter. Nah, kalau anak-anak lihat di sini ada seorang anak yang sedang mengukur panjang meja ya, anak-anak menggunakan roll meter. Nah, panjang meja ini ditunjukkan dari angka 0, yang paling ujung adalah 0, hingga 100. Nih ya, kalau diperbesar ini sampai di angka 100. Jadi panjang mejanya ini, meja pada gambar adalah 100 cm. Ingat ya, sentimeter ini adalah satuan panjangnya, satuan panjang baku. Baik, itu ya anak-anak contoh pengukuran panjang benda. Nah, selanjutnya kita ke tugas hari ini. Untuk tugas hari ini anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 13 sampai 14. Penilaian harian A dan B saja, yang C tidak usah. Jawabannya silahkan langsung ditulis di LKS. Jangan lupa nanti difotokan dan dikirim. Baik, terima kasih. Anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa ya, tugasnya difotokan dan dikirim. Oke. Baik, terima kasih anak-anak. Tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.